Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, teman-teman pegiat dan pecinta bahasa Arab. Ini konten kedua saya pada tema tarjamah atau alih bahasa ya. Berbagi informasi dalam dunia alih bahasa, ternyata pentingnya bahasa sasaran itu adalah hal yang penting dalam dunia alih bahasa. Contoh, kita sebagai orang Indonesia, natif Indonesia itu sering sekali mengucap kata kerja itu menggunakan pola subjek predikat, subjek didahulukan. Semisal ayah pergi ke sekolah, ya. Ayah pergi ke sekolah. Ya, ini ayah didahulukan sebagai subjek, kemudian predikat selanjutnya. Kata kerja ini disuguhkan dalam natif Arab tidak begitu. Contoh, natif Arab terutama pada yang kita sering baca pada teks-teks Arab itu lebih mendahulukan kata kerjanya. Semisal, zahaba abi ilal madrasah. Zahaba kata kerja abi saya. Nah, apakah ketika kita menerjemah harus mendahulukan pola itu tadi, bersikukuh dengan pola-pola yang ada? Nah, walaupun memang polanya seperti itu, dalam dunia terjemah kita harus menyesuaikan juga dengan bahasa sasaran kita ya. Jadi zahaba abi tadi bisa dikatakan bahasa sumber, kemudian bahasa sasaran kita, alih bahasa kita Indonesia harus menyesuaikan dengan cara pola Indonesia pula. Untuk lebih jelasnya saya memberikan slide yang ini adalah slide yang akan saya tampilkan dengan judul merubah pola kalimat sederhana. Dalam dunia terjemah, susunan kata itu tidak jauh-jauh dari jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ismiyah biasanya subjek predikat ya. Kemudian jumlah fi'liyah predikat subjek ya. PS. Namun tetapi ya, kalimat yang kita temui bahasa sumber itu hadoro arijalu zahaba abi. Kalau kita mengartikan secara nahwiyah saja ya, secara sederhana akan kaku sekali ya, telah datang orang-orang itu kemudian sedang bepergian ayahku. Nah, secara pakem nahwu benar. Tapi apakah kita alih bahasakan harus selurus itu? Tidak ya. Ini ulasannya. Orang Arab itu suka menggunakan pola predikat subjek. Jadi kata kerja dulu baru pelakunya. Nah, dengan pola demikian pada praktek alih bahasa model tradisional, pola itu terbawa dalam bahasa sasaran, maksud yang kita inginkan. Seharusnya bagaimana? Ulasan kedua begini. Hadoro ini kata kerja, arijalu pelaku, telah datang orang-orang itu. Dengan memegang teguh pola di atas, apakah alih bahasa kita sudah sesuai dengan bahasa yang kita inginkan? Maksudnya ketika kita terjemahkan secara nahwiyah, ya sesuai dengan bahasa mereka, apakah nanti ketika alih bahasa Indonesia sudah pas? Jujur sekali ini akan terasa janggal ya, karena kita orang Indonesia tidak terbiasa dengan menggunakan pola seperti itu. Ini ulasan ketiga. Bagaimana penerjemah pemula harus mampu keluar membebaskan diri dari pola pengaruh susunan struktur teks Arab yang terbiasa dengan pola PS. Padahal orang Indonesia suka menggunakan pola SP. Nah, ini contohnya. Ayah pergi ke masjid. Ayah adalah subjek, pergi adalah predikat atau kata kerja. Berbeda ya dengan pola natif Arab dalam menuturkan kalimat kerja, mereka cenderung menggunakan PS ya, pola PS ya, predikat dulu. Menggunting Ali mungkin gitu ya. Membaca Ali. Nah, ini solusinya maka hadoro arijalu kita alih bahasanya kita buat cair ya, orang-orang itu telah datang. Kemudian zahaba abi, kalau kita pakai pola PS, ayahku sedang pergi. Sebenarnya segitu saja ya. Jadi tidak harus menggunakan pola pakem nahwu. Saya kira itu. Terima kasih telah menyimak video sederhana ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.